Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Segala puji syukur hanya bagi Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita sambut saja firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita masih memperhatikan kalimat jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Berarti antara yang satu dengan yang lain. Jangan saling mendustai. Sebaliknya mari kita menampilkan dan menunjukkan hati kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dan sesama dengan cara berkata jujur, berkata yang sebenarnya, sebab semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Dengan berkata jujur, berkata yang sebenarnya, dan tidak saling mendustai, menunjukkan bahwa ia tidak hidup di dalam kepalsuan dan tidak berkamuflase di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Mazmur 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Berarti hatinya tidak semanis mulutnya ketika ia berkata-kata dusta. Ketika berkata-kata berarti hatinya tidak manis, hatinya tidak semanis mulutnya ketika ia berkata-kata dan mulutnya tidak, berarti dengan lain kata mulutnya tidak sama, luar dan dalam tidak sama. Puji Tuhan. Saya ulangi dulu. Saya baca kembali dulu ya. Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Puji Tuhan. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis tetapi hatinya bercabang. Berarti hatinya tidak semanis mulutnya ketika ia berkata-kata, atau hatinya dan mulutnya tidak sama. Hatinya dengan mulutnya tidak sama, luar dan dalam tidak sama. Ini menunjuk kepada orang yang munafik. Amin. Matius 5 ayat 34 sampai 37. Ini adalah orang yang munafik, berkamuflase, orang munafik. Matius 5 ayat 34 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem,
karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ia hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Puji Tuhan. Jangan kita bersumpah di hadapan Allah dan sesama demi apapun juga. Jika ya, hendaklah kita berkata ya. Jika tidak, hendaklah kita berkata tidak. Dengan lain kata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu iblis atau setan. Amin. Yohanes 8 ayat 44. Injil Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Puji Tuhan, setiap orang yang berkata dusta, ia adalah anak iblis atau setan. Sebab iblis atau setan adalah bapa pendusta. Amin. Setiap orang yang berkata dusta, ia adalah anak iblis, anak setan. Sebab iblis atau setan adalah bapa pendusta. Puji Tuhan, akibat dosa dusta. Sekarang kita akan melihat akibat dosa dusta, Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Akibat dosa dusta. Wahyu 22 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Puji Tuhan, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar atau tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Pendusta tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Bermulut manis dan bercabang hati itu adalah pendusta. Orang semacam ini tidak masuk dalam kerajaan surga. Wahyu 21 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pendusta tidak akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Amin. Pendusta tidak akan masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Sama artinya, kehilangan berkat kota Yerusalem baru. Ya, sama artinya kehilangan berkat kota Yerusalem baru, dengan lain kata tidak pantas menjadi mempelai Tuhan. Dengan lain kata tidak pantas menjadi mempelai Tuhan. Pendusta itu tidak pantas menjadi mempelai Tuhan. Tidak pantas bersanding dengan Tuhan. Amin. Tetapi bagian dari pendusta-pendusta adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Iya. Puji Tuhan. Mari kita lihat Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Puji Tuhan. Bagian dari pendusta-pendusta ialah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, kematian kekal atau mati untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku.
Puji Tuhan, pendusta itu tidak pantas menjadi mempelai Tuhan. Tetapi bagian dari pendusta-pendusta adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, kematian kekal, atau mati untuk selama-lamanya. Sekarang kita bandingkan dengan orang yang berkata jujur. Sekarang kita akan bandingkan dengan orang yang berkata jujur. Setelah kita melihat akhir hidup dari pendusta, saudaraku, sangat mengerikan, sebab bagian dari pendusta adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, kematian kekal atau mati untuk selama-lamanya. Itu bagian dari pendusta-pendusta. Pendusta tidak layak bersanding dengan Tuhan. Pendusta tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Amin. Tapi bagian dari pendusta adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua, kematian kekal, mati untuk selama-lamanya. Sekarang kita bandingkan dengan orang yang berkata jujur. Amsal 11 ayat 11. Amsal 11 ayat 11, demikian firman Tuhan. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Puji Tuhan, berkat bagi orang yang berkata jujur ialah memperkembangkan kota. Berkat bagi orang yang berkata jujur ialah memperkembangkan kota. Oleh sebab itu, jangan lagi kita saling mendustai. Amin. Tetapi marilah kita berkata jujur antara yang satu dengan yang lain. Marilah kita berkata jujur antara yang satu dengan yang lain. Jangan saling mendustai. Puji Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa berkat orang jujur adalah memperkembangkan kota, jangan lagi kita saling mendustai. Tetapi mari kita berkata jujur antara yang satu dengan yang lain. Karena berkat orang jujur dia adalah memperkembangkan kota. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuannya, saudaraku, tujuannya supaya kota tempat di mana kita beribadah dan melayani Tuhan saat ini semakin berkembang dan bertambah besar. Puncaknya adalah terwujudnya kesatuan tubuh. Itulah mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi, saudaraku, berkat orang jujur, berkat bagi orang yang berkata jujur ialah memperkembangkan kota. Tujuannya supaya kota tempat di mana kita beribadah dan melayani Tuhan saat ini semakin berkembang dan bertambah besar tentunya, dan memuncak sampai kepada terwujudnya kesatuan tubuh. Itulah mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Kita baca kembali Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sebaliknya, mulut orang fasik meruntuhkannya. Artinya orang yang berkata dusta atau pendusta merusak bahkan menghancurkan kota di mana kita sekarang ini beribadah dan melayani Tuhan. Sebaliknya orang yang berkata dusta atau pendusta merusak bahkan menghancurkan kota. Berarti untuk merusak suatu kota itu sangat mudah sekali, yaitu dengan berkata dusta saja sudah cukup. Kota itu pasti hancur dan rusak. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, jangan kita saling mendustai. Biarlah kita berkata jujur satu dengan yang lain. Karena perkataan yang keluar itu pasti berasal dari dalam hati. Tampilkanlah hati ini, hati kita masing-masing di hadapan Tuhan dan sesama dengan berkata jujur. Supaya kota tempat di mana kita sekarang ini beribadah dan melayani semakin berkembang dan bertambah besar. Memuncak
terwujudnya kesatuan tubuh. Sebaliknya, kalau berkata dusta, kota tempat di mana kita beribadah hancur. Dan itu sudah saya rasakan sendiri. Dengan banyaknya kata dusta, rusak pelayanan, terhambat pembangunan tubuh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kalau sekiranya malam ini kita tertegur oleh firman dan Roh Tuhan memaksa kita untuk segera mengakui dosa, segera akui, jangan ditahan-tahan. Supaya kota tempat di mana kita beribadah dan melayani tidak hancur, tapi semakin berkembang dan bertambah besar, memuncak terwujudnya kesatuan tubuh. Ini orang yang bijak, memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Sejenak kita memperhatikan kota Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2. Kita lihat kota mempelai. Puncaknya, saudaraku, kota berkat bagi orang yang berkata jujur adalah memperkembangkan kota. Tidak lain tidak bukan itu merupakan kota Yerusalem baru, kota mempelai, kota idam-idaman. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Saudaraku, setelah langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, maka tampillah kota kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Pendeknya, bagian luar dari kota Yerusalem baru, yakni mempelai Tuhan, begitu indah dan menarik. Bagian luar dari kota mempelai, begitu indah dan menarik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Langit yang pertama, bumi pertama, laut pun akan berlalu. Setelah itu tampillah kota kudus Yerusalem baru. Itulah mempelai Tuhan yang berhias berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya bagian luar dari kota Yerusalem baru, itulah mempelai Tuhan, begitu indah dan begitu menarik di pemandangan Tuhan. Itu baru dari luarnya. Lanjut, kita lihat sampai kedalaman dari kota Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan 10. Yerusalem yang baru, itu perikopnya. Ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Puji Tuhan. Di sini kita kembali melihat kota kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah. Itulah pengantin perempuan, mempelai anak domba. Amin. Pendeknya, kota Yerusalem baru adalah mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Lalu ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saudara, kota itu bercahaya kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Kota
Kota Yerusalem baru mempelai wanita Tuhan, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Dari sini sudah jelas sudah dari hal ini kita bisa mengerti kalau bercahaya kemuliaan berarti segala sesuatu yang di dalam tidak ada lagi yang tertutupi, tidak ada lagi yang disembunyikan, sehingga ia bercahaya kemuliaan. Jadi bukan hanya tampilan luar yang begitu menarik dan indah, mempesona hati Tuhan, tetapi mempelai wanita Tuhan ini bercahaya kemuliaan. Dari sinilah kita mengerti. Berarti bagian dalamnya tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tidak mungkin bercahaya, memancarkan cahaya kemuliaan Allah kalau masih ada yang disembunyikan, kalau masih ada dosa kejahatan maupun kenajisan yang masih ditutup-tutupi. Kejahatan, kenajisan yang masih tersirat dalam hati ditutupi, tidak mungkin bercahaya kemuliaan Allah. Sebab itu jangan kita saling mendustai satu dengan yang lain. Tampilan luar begitu menarik. Kemudian kita telusuri semakin dalam lagi. Rupanya kota mempelai ini, mempelai wanita Tuhan ini bercahaya kemuliaan Allah. Dari sini kita mengerti bahwa mempelai Tuhan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada suatu perkara yang disembunyikan. Baik itu dosa kejahatan maupun itu dosa kenajisan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo. Mari kita berlaku jujur di hadapan Tuhan, bukan saja di hadapan sesama. Mata manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Dengan berkata jujur, layak bersanding menjadi mempelai Tuhan. Berkat bagi orang yang berkata jujur, memperkembangkan kota. Sudah pasti kota yang dimaksud adalah Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kota itu tadi bercahaya. Kemudian kota itu bercahaya kemuliaan Allah sama seperti permata yaspis. Kota itu bercahaya kemuliaan Allah sama seperti permata yaspis, permata yang paling indah. Permata yaspis adalah permata yang paling indah. Permata yaspis adalah permata hati Tuhan. Permata hati Tuhan, itulah mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Maka kalau kita perhatikan di dada daripada imam besar itu ditaruh, saudaraku, tutup dada. Persis di atas jantung hati daripada seorang imam besar ada terdapat tutup dada dengan 12 permata tatahan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi jelas mempelai Tuhan atau kota 4 persegi itu adalah permata hati Tuhan. Permata yang paling indah. So itu jangan kita saling mendustai. Mari kita berkata jujur. Berkat bagi orang yang berkata jujur. Memperkembangkan kota. Kota tempat di mana kita beribadah dan melayani akan bertambah-tambah. Puncaknya menjadi mempelai Tuhan. Yerusalem yang baru. Yang turun dari sorga dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Berdandan untuk suaminya. Kristus kepala, mempelai pria surga yang kita kasihi. Amin. Puji Tuhan. Jadi kota itu bercahaya kemuliaan Allah sama seperti permata yaspis, permata yang paling indah. Mengapa demikian? Karena permata yaspis jernih seperti
kristal. Mengapa demikian? Karena permata yaspis jernih seperti kristal. Kristal sama dengan transparan, tampil apa adanya, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Berarti luar dan dalam sama. Perkataannya manis, hatinya juga manis. Amin. Amin. Orang sebaliknya, kalau orang yang berkata dusta, berkata dengan mulut manis tapi hatinya bercabang. Mulut dengan hati tidak sama. Penuh dengan kepalsuan. Bagaikan menara Babel, kota Babel. Sepintas terlihat menarik dari luar, tapi begitu ditelusuri ke dalamnya, penuh dengan kepalsuan. Sebab di tangan perempuan kekejian itu ada cawan kekejian dan percabulan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai sejauh ini Tuhan terus menyatakan kasih dan kemurahannya lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang terus menuntun kehidupan rohani kita sampai nanti pada satu titik menjadi mempelai Tuhan, Yerusalem baru, kota mempelai. Terlihat begitu menarik dari luar. Kemudian setelah ditelusuri lebih dalam, bagian dalam juga begitu menarik. Puji Tuhan, permata yang paling indah itulah permata yaspis. Jernih seperti kristal. Kristal itu berarti transparan, tampil apa adanya, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, tidak ada lagi dosa yang disembunyikan, luar dalam sama, tidak ada lagi kepalsuan. Puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jelas ini menunjuk orang yang jujur, berkata-kata dengan jujur, bukan pendusta. Jelas mempelai Tuhan adalah mempelai Tuhan, berkata-kata dengan jujur, berkata-kata dengan benar, tidak dusta. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam nats firman Tuhan, Amsal 50 ayat 23, di situ dikatakan, keselamatan yang dari Allah akan Allah perlihatkan kepada orang jujur. Dalam Amsal 50 ayat 23, keselamatan yang dari Allah akan Allah perlihatkan kepada orang jujur. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Belajar kita berkata jujur. Dimulai dalam nikah terkecil, hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian nikah dalam rumah tangga, makin membesar. Dalam sidang jemaat, nikah yang lebih besar. Sampai nanti memperkembangkan kota Yerusalem yang memuncak sampai kepada Yerusalem baru. Puji Tuhan. Saudara, hal pengertian semacam ini Tuhan berikan kepada kita supaya kehidupan kita ini penuh dengan pengharapan. Amin, saudaraku. Tidak segera putus asa di dalam mengikuti Tuhan. Karena di depan Tuhan sediakan sesuatu yang begitu berarti lebih dari segala yang ada ini. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama akan berlalu, laut pun nanti tidak ada lagi. Sesudah itu tampillah Yerusalem baru, kota kudus yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan kepada mempelai, kepada suaminya, berdandan kepada suaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 21 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Wahyu 21 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Puji Tuhan.
Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Puji Tuhan. Selanjutnya, di sini kita melihat tembok kota Yerusalem baru terbuat dari permata yaspis. Tembok kota Yerusalem baru terbuat dari permata yaspis, yang disebut juga dengan permata yang paling indah. Berarti yang menjadi perlindungan bagi mempelai Tuhan ialah kejujurannya. Berarti yang menjadi perlindungan, pembelaan bagi mempelai Tuhan ialah kejujurannya. Puji Tuhan. Amin. Kalau kita berlaku jujur, berkata jujur, tidak saling mendustai, dibela, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Sampai pada hari Tuhan kita dibela. Jauh dari mata si ular. Jauh daripada aniaya dan aniaya antikris 3,5 tahun. Dibela, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Jauh dari mata ular, jauh dari aniaya antikris 3,5 tahun. Ayo belajar berkata jujur. Jangan saling mendustai. Dari situlah kita mendapat perlindungan, pembelaan, pemeliharaan dari Tuhan. Sampai hari Tuhan datang. Amin. Puji Tuhan. Tuhan nyatakan suatu jaminan yang ajaib supaya kita semakin yakin dalam mengikuti Tuhan. Tidak ragu lagi, tidak menaruh pengharapan kepada yang lain-lain, kecuali selalu berkata jujur di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita menampilkan hati kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kalau memang kita sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada batu hidup itu. Supaya kita dijadikan sebagai batu hidup. Amin. Yaitu dalam rangka pembangunan tubuh Kristus dan membawa korban persembahan. Persembahan dalam bentuk persembahan yang rohani. Memuncak sampai kepada doa penyembahan. Tidak mungkin ada lagi kata-kata dusta. Kalau kita sudah dibawa sampai kepada rohani kita, sampai kepada doa penyembahan, tidak mungkin ada kata-kata dusta. Hanya orang yang bodoh berkata dusta, menyembah dengan perkataan dusta. Hanya orang bodoh saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, Adapun kota itu terbuat dari emas tulen. Ya, adapun kota itu terbuat dari emas tulen, berarti emas murni. Emas tulen berarti emas murni. Amin. Menunjuk orang yang tahan uji. Itu mempelai wanita Tuhan. Mempelai wanita Tuhan. Tahan uji. Tahan uji, mempelai wanita Tuhan, tahan uji. Amin saudaraku. Karena kota Yerusalem baru terbuat dari emas tulen, emas murni, tidak campur-campur dengan dosa kejahatan, tidak dicampur-campur dengan dosa kenajisan. Murni, tulen murni,
menunjuk orang yang tahan uji. Jadi mempelai wanita Tuhan itu tahan uji. Tidak cengeng, tidak suka sungut-sungut, tidak suka ngedumel, menggerutu, tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan. Itu mempelai wanita Tuhan. Ini berkat orang yang berkata jujur. Tahan uji. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak berlebihan rasanya kalau saya berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak berlebihan rasanya saya mengatakan bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita berhutang banyak kepada Tuhan. Kasih dan kemurahannya limpah. Nikah rumah tangga diberkati. Ibadah pelayanan, tempat kota di mana kita beribadah diberkati. Kita ini yang kurang-kurang. Masih terus memelihara kata dusta. Tidak segera mengakui dosanya. Tidak segera mengakui bahwa Tuhan Yesus baik. Masih bertahan dengan kekerasan hati. Ini bukan tipe-tipe mempelai Tuhan. Ini mempelai Babel. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi, saudaraku, Yerusalem baru terbuat dari emas tulen, emas murni, tahan uji. Amin. Ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tahan uji artinya tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, yang melakukan kekejian dan pendusta. Amin. Tahan uji artinya tidak akan masuk ke dalamnya dosa, mulai dosa kenajisan, dosa kekejian, dan dosa dusta, dosa terakhir. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini yang disebut emas tulen, emas murni. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kalau beli emas, apalagi emas murni, ke toko emas harus ada tulisannya. Sampai kapanpun kalau ada tulisan itu, tetap berharga. Semakin hari akan semakin berharga, bukan semakin turun harganya. Puji Tuhan. Itu emas tulen, emas murni. Tidak ada dosa di dalamnya, baik itu dosa kenajisan, dosa kekejian, termasuk dosa pendusta, dosa terakhir. Kecuali mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu, saudaraku, oleh karena dosa bangsa Israel, Musa pernah berkata kepada Tuhan, ampunilah kiranya dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab kehidupan itu. Tetapi Tuhan menjawab, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang kuhapuskan dari kitab kehidupan, dari kitab kehidupan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku,
Kita bersyukur malam ini sebelum kita berada di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan tahtanya, sujud menyembah Allah yang hidup. Saudaraku, kita terus periksa dulu kembali ayat 17, Wahyu 21 ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Adapun ukuran dari tembok kota Yerusalem baru ialah 144 hasta, yang adalah ukuran manusia juga ukuran malaikat. Ya, adapun ukuran dari tembok kota Yerusalem baru ialah 144 hasta, yang merupakan ukuran manusia juga ukuran malaikat. Mari kita lihat buktinya, ukuran manusia yang juga ukuran malaikat. Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Anak domba yang dan pengikutnya yang ditebusnya. Ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau erba dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Puji Tuhan, anak domba bersama-sama dengan 144.000 orang berdiri di Bukit Sion. Puji Tuhan, berdiri di Bukit Sion. Kemudian di sini kita melihat dua hal. Satu, di dahi mereka, di dahi 144.000 tersebut tertulis namanya dan nama bapaknya. Berarti firman kasih karunia tertulis di dalam pemikiran mereka. Tidak ada yang lain selain kasih Allah. Tidak ada yang lain selain kasih Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dua, mereka juga menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan mereka, menyanyikan suatu nyanyian baru, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Selanjutnya yang kedua, mereka menyanyikan nyanyian baru yang tak dapat dipelajari oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Ini menunjuk suatu persekutuan yang indah. Menyanyikan suatu nyanyian baru menunjukkan bahwa mereka masuk dalam persekutuan yang indah, yang disebut juga dengan hubungan intim atau nikah suci. Hubungan intim atau nikah yang suci, menghormati nikah yang suci, menjadi nikah yang suci, akan menghasilkan nyanyian baru atau logat ganjil, atau yang disebut juga bahasa roh. Puji Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa roh atau bahasa lidah, bahasa logat ganjil, kecuali orang itu dengan Tuhan. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa ukuran dari tembok kota Yerusalem adalah ukuran manusia, juga ukuran malaikat. Amin, saudaraku. Ukuran malaikat. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi anak domba bersama dengan 144.000 berdiri di Bukit Sion. Kemudian tampak dua hal, yaitu satu, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Berarti di dalam seluruh alam pemikiran mereka hanya ada firman kasih karunia. Hanya ada kasih Allah saja yang tertulis di dalam pemikiran mereka. Tidak ada yang lain-lain lagi. Kiranya hal ini menjadi suatu ukuran bagi kita di dalam hal mengikuti Tuhan. Jangan pakai perasaan. Pengertian manusia tidak bisa
dijadikan untuk mengukur bait Allah. Amin. Puji Tuhan. Singkirkan perasaan manusia daging. Jadi ukuran manusia yang juga ukuran malaikat. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan suatu nyanyian baru, menunjukkan adanya suatu hubungan intim, suatu persekutuan yang indah antara tubuh dengan kepala, menghasilkan nyanyian baru, yaitu logat ganjil, bahasa roh, bahasa lidah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengerti bahasa roh kecuali orang itu yang melangsungkan hubungan intim dengan Tuhan. Jadi ukuran manusia yang juga merupakan ukuran malaikat. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah berkat bagi orang yang berkata jujur. Tidak lagi saling mendustai antara yang seorang demi seorang. Orang yang kembar saja sepertinya sama tapi beda. Juga disebut antara seorang demi seorang. Kembar itu belum tentu satu. Maka juga harus berkata jujur antara seorang demi seorang. Supaya kita boleh melihat berkat yang telah Tuhan sediakan ini menjadi bagian kita, pribadi lepas pribadi. Jangan kita sudah melihat kemuliaan Allah, awalnya sudah di dalam, tapi pada hari Tuhan tinggal di luar. Semuanya menjadi kesia-siaan. Tetapi apa yang Tuhan sudah nyatakan dan Tuhan sudah perlihatkan kemuliaan itu saat ini, mari kita segera kejar dan raih supaya kelak itu menjadi bagian kita. Jangan saling mendustai satu dengan yang lain. Dimulai dari nikah yang terkecil sampai nikah terbesar dalam penggembalaan ini. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Itulah berkat bagi orang yang berkata jujur, tidak saling mendustai seorang demi seorang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.